Ya, sudah bisa dimulai, Ustaz Alif. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nasta'in wala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan. Salah satu nikmat terbesar yang kita rasakan yaitu nikmat kesehatan, sehingga kita bisa mengikuti kajian rutinitas, yaitu kajian virtual subuh pada pagi hari ini. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada para jamaah sekalian yang sudah hadir, dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya dan dilapangkan segala rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan baik, sebelumnya kita awali kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kita dan dilanjutkan dengan membaca Al-Quran surat Al-Insyirah bersama-sama. Ta'ud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga dengan diawali dengan membaca surat Al-Insyirah, kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, dan semoga rutinitas pada hari ini juga jamaah sekalian dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, dan sebelum kesambutan, dan kami akan nyapa dulu kepada para jamaah PC se-Jawa Barat. Alhamdulillah, untuk kegiatan hari ini sangat luar biasa, karena nggak cuma dari PC Al-Irsyad Kota Bandung, tetapi se-Jawa Barat, Masya Allah. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin ada sambutan terlebih dahulu oleh Ustadz Kamal. Kepada beliau kami persilakan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin di dalam ruang virtual ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua karunia kesehatan, ya, sehingga kita dapat hadir di dalam acara virtual menyambut tahun baru 1 Hijriah
1444. Dan tak lupa kita panjatkan juga pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri teladan. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Hadirin, kami memberikan sambutan singkat ini dari PB Jawa Barat. Kebetulan nanti juga insya Allah kalau hadir Ustaz Umar juga akan menyambut dalam acara ini. Dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada Ustaz Umar yang telah mendorong agar dakwah al-irsyad ini bisa berkembang seluas-luasnya, khususnya di Jawa Barat. Dan juga kepada Ustaz Khalid Haras yang telah memfasilitasi kegiatan kolaborasi ini sehingga bisa kita selenggarakan. Dan insya Allah akan kita selenggarakan setiap hari Sabtu ba'da subuh. Jadi bukan hanya hari ini saja kerjasama kita. Nah, tentunya dengan tujuan adalah untuk memperluas syiar dakwah al-irsyad Islamiyah dan menguatkan persatuan dan kesatuan, kekompakan, kepengurusan, khususnya untuk antara PB dan PC seluruh Jawa Barat. Jadi kita ingin lebih meningkatkan dakwah ini dalam naungan ukhuwah Islamiyah. Dan tidak lupa juga kepada Al-Mukarram Ustadzuna Al-Syekh Dr. Yazin Al-Hakimi yang setia mendampingi kita, setia berbagi ilmu sudah 1 tahun lebih berbagi ilmu dengan kita, sangat bermanfaat. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan sehingga kita bisa mendulang ilmu dari beliau. Dan juga partisipasi dari Bapak Ibu sekalian ya, Ustadz dan Ustadzah di Al-Irsyad Islamiyah yang juga terus-menerus ya berpartisipasi di dalam kegiatan subuh virtual ini. Dan juga tidak lupa juga, meskipun tidak pernah kelihatan ya, tim teknis dari Lajnah Media Informasi Akhina Hamzah Al-Kathiri atau dengan nama komersialnya Hamzah Saum Mirza. Masya Allah, tabarakallah. Ya, beliau mengembangkan kegiatan-kegiatan al-irsyad di media ini luar biasa. Syukran jazakallah khair ya. Nah, juga kepada semua yang hadir, semua yang berpartisipasi dalam kegiatan ini kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan tentu kita hanya bisa berharap, bisa mendoakan antum semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kami sampaikan di sini ya, harapan kegiatan kolaborasi dakwah antar PC se-Jawa Barat dapat berlanjut melalui kegiatan kajian virtual setiap hari Sabtu sebagaimana yang tadi sudah disampaikan. Dan terakhir permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyelenggaraan kegiatan ini, karena ini baru pertama kali ya, masih ada kekurangan-kekurangan. Insya Allah di hari-hari mendatang akan lebih kita sempurnakan, ya, kita perbaiki dan kita sempurnakan. Oleh karena itu, tafadhol masukan-masukannya dari beberapa PC. Mudah-mudahan kolaborasi ini akan meningkatkan syiar dakwah al-irsyad al-Islamiyah di Jawa Barat, ya, khususnya di Jawa Barat. Demikian saya ucapkan selamat tahun baru Hijriah 1444. Dan selanjutnya mari kita simak apa yang akan disampaikan oleh Ustadzuna Dr. Yazin Al-Hakimi. Demikian sambutan dari PW Al-Irsyad.
dengan harapan ya bisa apa yang tadi disampaikan bisa menjadi kenyataan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Kamal atas sambutannya. Baik, sebelum kita mulai ke acara inti, mengingatkan kembali kepada para jamaah. Yang pertama, meluruskan niat. Yang kedua, untuk semua jamaah untuk menonaktifkan mikrofonnya supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, dan untuk jamaah ikhwan boleh dibuka kameranya. Oke, untuk materi kali ini atau kajian kali ini mengenai tentang memaknai hijrah untuk umat saat kini yang akan disampaikan oleh materi kita, yaitu Ustadz Dr. Yajen Al-Hakimi MSI. Assalamualaikum Ustadz Yajen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah bikhair insyaallah. Atau mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Terima kasih Ustadz Yajen. Nah, untuk mengefisienkan waktu, mungkin langsung saja untuk kepada beliau kami persilakan menyampaikan momentum kegiatan hari ini. Tafadhol Ustaz. Mangga. Insyaallah. Jazakallah khair Ustazana. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Lakal hamdu ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa hada al-ummah wa naza'a Allahu bihi al-ghummah. وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حاضرين والحاضرات جميعا yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pengurus Al-Irsyad Al-Islamiyah yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya muliakan. Saya tidak dapat sebut nama satu persatu. Insyaallah kita sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita tahu yang hadir di antara kita sekarang dari seluruh PC Al-Irsyad di Jawa Barat, apalagi mungkin ada dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari hampir seluruh pelosok negeri kita tercinta Indonesia. Mudah-mudahan insyaallah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada hari yang mubarak ini, di waktu yang mubarak ini, mudah-mudahan insyaallah kita dipertemukan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berkumpul di dalam majelis ini, setelah kita melakukan ibadah salat subuh, zikir, melakukan salat sunnah, dan alhamdulillah kita bersama-sama berkumpul di sini supaya menunggu salat isyraq atau salat duha, supaya kita juga melakukan ibadah. Jadi dimulai dengan bisa jadi salat tahajud, setelah itu salat sunnatul fajr, salat sunnatul subh, setelah itu salat yang wajib, salatul subh, setelah itu dilanjutkan dengan zikir, dilanjutkan dengan kajian untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dilanjutkan dengan salat isyraq, salat duha. Maka insyaallah kita termasuk orang-orang yang sedang menikmati ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, "Ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum berkumpul di dalam musallanya, di dalam tempat salatnya, di rumah, di masjid, berkumpul bersama-sama, offline, online, yang penting berkumpul ini. Berkumpul ini sangat penting. Saat kita berkumpul ini, kita menjalankan salah satu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu silatul rahim. Silatul rahim di antara kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama, jadi syaratnya harus bersama. Yatluna kitab Allah, membacakan bagian dari ayat Al-Quran, bagian dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengeluarkan pemahaman-pemahaman yang bermanfaat untuk kehidupan mereka. Yang dulu dianggap halal, malah kita baru tahu ini benar haram. Yang dulu bengkak diluruskan, yang fitnah ditabayunkan, yang hak ditegakkan, yang batil dijelaskan, yang ayat ditafsirkan, hadis
dijelaskan sesuai dengan makna hadis dan usulul hadis. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan didapatkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 berkah. Jadi semua ibu-ibu dan bapak-bapak yang berkumpul di dalam majelis ini sudah dapat atau sedang diberikan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 perkara. Apa itu? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah. Ketenteraman hati, kenikmatan itu akan turun ke dalam hati kita. Wah, luar biasa. Kenikmatan ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan diperoleh oleh seluruh umat Islam. Tidak akan diperoleh. Banyak di antara kita diberi nikmat ibadah. Dia melakukan ibadah pelaka, ritual aja. Ritual, ibadah khawiyah dalam bahasa Arab. Ritual aja. Ritual ibadah. Tetapi tidak pernah dia menikmati ibadahnya. Tidak pernah merubah keadaannya. Tidak pernah menjadikan dia menjadi lebih baik. Meskipun sudah banyak salatnya, meskipun sudah banyak haji, umrahnya, tetapi tidak membuat dia menjadi lebih baik akhlaknya, lebih baik perasaannya, lebih baik pemahamannya kepada orang lain. Belum tentu. Bahkan lebih baik jiwanya. Dia selalu masih merasa stres, sengsara, psikosis. Dia belum dapat makna dan kenikmatan dari ibadah. Yang kedua, seseorang diberi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan ibadah tetapi dia juga dapat kenikmatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Sebagaimana Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaha lakabiratan illa 'alal khashi'in." Salat itu, ibadah itu berat. Dia melakukannya, banyak di antara umat Islam melakukannya. Bisa melakukannya, tetapi masih ada keberatan hati. Belum berubah keadaannya. Belum menjadikan dia lebih semangat, termotivasi untuk melakukan ibadah. Tetapi macam yang kedua itu, tipe yang kedua, dia melakukan ibadah sambil menikmati. Jadi tidak terasa. Salatnya pendek, panjang, 1 juz, 1 halaman, setengah juz. Dibacakan dia tidak peduli, karena dia sedang menikmati ibadahnya. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak hari ini berhadir di dalam kajian ini, majelis ta'lim ini, meskipun sudah banyak ibadahnya, sudah melakukan salat tahajud, salat sunnah, salat subuh, setelah itu zikir, dilanjutkan dengan salat tahajud, dilanjutkan dengan salat duha, selalu bisa jadi harinya itu penuh dengan puasa, amal saleh. Dia selalu ini melakukan taat, kehidupannya hampir 24 jam dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok kenapa dia tidak capek? Karena dia menikmati. Kenapa dia tidak bosan? Karena sedang dia senang melakukan sesuatu yang dianggap sebagai entertainment. Entertainment dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tidak mudah melakukan dosa dan maksiat. Kenapa? Dia sedang menikmati taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu dan bapak termasuk tip kedua yang diberi nikmat hidayah tapi juga menikmati hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi teringat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa yang ingin Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah ingin sesuatu yang baik pada hambanya, maka akan diarahkan untuk belajar ilmu baru. Luar biasa. Mempelajari ilmu hijrah, mempelajari ilmu tafsir, mempelajari ilmu Al-Quran, ilmu hadis. Ini semuanya kebaikan-kebaikan yang dilimbar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya semua ibu dan bapak Al-Irsyad yang hadir pada hari ini insya Allah sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang dimaafkan semua dosanya dan sedang ditakdirkan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Insya Allah hari ini menjadi titik perubahan di dalam kehidupan kita. Sehingga insya Allah kita menjadi lebih baik. Kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Dan insya Allah kita akan dapat kebiasaan-kebiasaan baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah meraih ini, tingkat kedua,
yaitu kita melakukan ibadah. Sambil kita menikmati ibadah ini, maka insya Allah keadaan apapun tidak akan membuat kita sengsara. Meskipun kita miskin, fakir, tidak memiliki apapun dari dunia ini, tetapi masih ada kekayaan yang luar biasa di dalam batin kita. Kenapa? Kita diberi kenikmatan dan diberi nikmat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah diberi nikmat ridha, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diberi nikmat yang tidak pernah dirasakan oleh orang-orang yang paling kaya, dan orang-orang yang paling tinggi jabatannya. Kenapa? Kita sudah diberi nikmat puas, nikmat taat, nikmat ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang membuat kita bahagia di dunia ini. Sebagaimana orang-orang berkata, yang membuat kita bahagia hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan bersyukur yang membuat kita, bukan nikmat yang membuat kita bersyukur, tetapi insya Allah syukur yang membuat kita dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan bahagia setelah bahagia kita bersyukur, tetapi insya Allah kita bersyukur ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, baru insya Allah kita akan dapat bahagia dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu yang hadir hari ini, khususnya Bapak dan Ibu yang lahir sebelum 90. 90-an ini generasi baru, atau mungkin awal 90-an, 80-an, 70-an. Saya ingin bertanya, dulu kita menggunakan HP merek apa? Kita menggunakan, ada yang menggunakan BlackBerry, ada yang menggunakan Motorola kan? Ada juga yang menggunakan Nokia, kan? Setiap orang di antara kita pasti akan pernah kenal dengan merek-merek ini. Lalu zaman sekarang, kemana Nokia? Kemana BlackBerry? Kemana Motorola? Padahal dulu itu termasuk zaman yang paling jaya bagi merek-merek ini. Kemana merek-merek itu? Nah, kalau saya boleh jawab, saya bisa berkata itu semua merek-merek itu sudah dikubur hidup. Kenapa dikubur hidup? Nah, karena tidak ada inovasi, karena tidak ada strategi bisnis, karena tidak berproses sesuai dengan proses kehidupan. Nah, ini ada jawabnya, ada pertanyaannya. Lalu apa pelajaran dari kisah Nokia, kisah Motorola, kisah BlackBerry? Nah, apa pelajaran? Pelajaran hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa dapat di dalam kehidupan ini, perubahan itu sesuatu yang sangat keharusan bagi kita semua. Kewajiban bagi kita semua. Keniscayaan bagi kita semua. Kalau kita berubah, kalau kita tidak berubah, maka kita akan mati. Kita akan dikubur hidup. Kita akan habis, selesai. Tidak akan diingat-ingat, tidak akan pernah sukses selama-lamanya. Bisa kita sukses pada awalnya, tetapi dengan persaingan, dengan kompetitor, tidak ada inovasi, tidak ada creativity, maka setelah itu kita akan dikubur, mati, tidak bermanfaat di masa depan. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata di dalam salah satu puisinya, apabila air ini tidak mengalir. Coba bayangkan kalau air sungai itu tidak mengalir. Apa yang akan terjadi? Bau, busuk, tidak bisa digunakan lagi, sudah kotor. Nah, yang membuat air itu jernih, bisa dipakai, dan selalu bermanfaat bagi orang lain karena selalu mengalir. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam harus selalu bergerak. Harus selalu berinovasi. Harus selalu di dalam kehidupan kita. Perubahan yang baik ya maksud saya. Perubahan di dalam kehidupan kita. Supaya kita tetap selalu bermanfaat. Selalu kita update keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu selalu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu update keimanannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan, bahkan ya kita yakin dan tahu Rasulullah tidak pernah melakukan dosa, tetapi Rasulullah selalu melakukan update
untuk keimanannya dan kondisinya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala setiap hari sampai 70 kali. Dalam satu riwayat sampai 100 kali. Apalagi kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membacakan sirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan melihat ada dua era, dua periode dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bagaimana kondisinya sebelum hijrah dan Rasulullah bagaimana kondisinya setelah hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru hijrah, belum beberapa bulan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hadiah terbesar. Hadiah itu adalah perang Badr, kemenangan Badr yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tambah jaya, tambah kuat. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tambah izzah dan juga tambah banyak sehingga ribuan di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Islam dan menjadi sahabat, menjadi mukmin yang sejati sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran dari itu? Pelajaran kalau kita sudah hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Bukan hanya hadiah Badr, hadiah Uhud, hadiah Hunain, dan juga puncak hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu sebelum hijrah dia termasuk ghalil. Dia termasuk orang yang terhina. Maaf ya. Dia termasuk orang yang dihina, bukan terhina, yang dihina oleh kafir-kafir dan musyrik-musyrik di Makkah. Tetapi ketika setelah 8 tahun ada dari hijrahnya, malah beliau menjadi orang yang paling izzah, yang paling menguasai Jaziratul Arab, termasuk Makkah itu di bawah kekuasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampai segitu? Karena dimulai dengan hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam, kita disebut sebagai muslim. Muslim ini menurut bahasa Arab, nahwu dan sarf, muslim, yuslim, yusallim. Artinya apa? Ini termasuk fi'il muta'addi, harus yuslim. Apa artinya yuslim? Memberi selamat kepada orang lain. Harus memberi selamat kepada orang lain. Harus mengislamkan orang lain. Harus memberi hidayah kepada orang lain. Ini namanya fi'il muta'addi. Jadi kita sebagai umat Islam harus kita juga mempengaruhi orang lain. Kalau kita tidak mempengaruhi orang lain, maka keislaman kita belum sempurna. Dan kita tidak akan bisa mempengaruhi orang lain kecuali kalau kita selalu merubah kondisi kita dan menjadikan kondisi kita dan keislaman kita menjadi lebih baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak di antara kita menganggap hijrah itu terindikasi atau ada hubungannya dengan dosa. Sebenarnya bisa jadi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-muhajir man hajara adz-dzunuba wal ma'asi." Yang berhijrah itu, orang yang hijrah itu adalah orang yang hijrah dari dosa dan maksiat. Itu salah satu bentuk dari hijrah. Dia dulu melakukan zina, sekarang sudah tidak. Dia dulu pacaran, sekarang sudah tidak. Dia dulu berbohong, dia dulu dusta, sekarang sudah tidak lagi. Dia dulu meninggalkan salat, sekarang sudah tidak lagi. Dulu akhlaknya buruk, sekarang akhlaknya sudah baik. Itu bentuk pertama dari hijrah. Dan setiap orang di antara kita tahu maksiatnya dan dosanya. Kita tidak bisa berkata, dosa kamu begini, dosa ke orang ini begini, dosa fulan ini begini, fulanah ini begini. Kita tidak bisa berkata itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap orang di antara kita paling banyak mengetahui dirinya sendiri, tidak mengetahui orang lain. Jadi setiap orang di antara kita mengetahui dosanya dan maksiatnya. Nah, dari dosa yang kita sudah tahu itu, kita berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah melakukan dosa itu lagi. Kalau dosa, hijrah dari dosa dan maksiat itu syaratnya 3, syaratnya hanya 3. Kalau dosa ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan maksiat, maka kita harus mentahqiqkan 3 persyaratan. Yang persyaratan pertama adalah kita menyesal. Pernah melakukan dosa, menyesal, ya Allah. Menyesal. Ada rasa menyesal.
Bagaimana rasa menyesal ini muncul di dalam hati kita? Kita merasa bahwasannya kalau kita balik ke tahun yang lalu, setahun yang lalu, atau hari kemarin itu, kita tidak akan pernah mengulangi melakukan dosa tersebut itu lagi. Kalau kita balik, zaman itu putar balik, maka kita insya Allah tidak akan melakukan dosa itu lagi. Menyesal sampai meneteskan air mata. Minta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghapuskan dosa tersebut. Itu berarti kita sudah menyesal. Baru itu syarat pertama. Syarat kedua, kita berhenti. Berhenti melakukan dosa itu. Berhenti pada waktunya. Seseorang yang melihat pandangan yang haram, dia berkata astagfirullah wa atubu ilaih. Sambil melihat pandangan itu, ini berarti dia kurang serius hijrahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus memaling. Dia harus menjauhkan pandangannya sambil istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus berhenti. Dan juga yang ketiga, dan ini yang paling penting, harus berjanji secara jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengulangi dosa tersebut. Dan ini sangat penting hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janji kita sesama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi janji yang benar, janji yang jujur, janji yang serius, sehingga kita benar-benar berusaha semampu kita tidak akan pernah mengulangi dosa tersebut. Jadi ini dosa, hijrah dari dosa dan maksiat. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk hijrah dari dosa dan maksiat? Tidak, karena Rasulullah sendiri tidak pernah melakukan dosa dan maksiat, tidak pernah. Tetapi Rasulullah tetap hijrah. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah dari al-hijratul ula, hijrah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Ethiopia. Hijrah pertama dan hijrah kedua. Lalu setelah itu hijrah Madaniyah. Hijrah dari Mekah ke Al-Madinah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menyuruh dan memerintahkan kepada kita untuk berhijrah. Padahal Rasulullah tidak pernah melakukan dosa dan maksiat. Berarti ada hijrah yang kedua. Hijrah yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan tempat yang maksiat ke tempat yang taat, meninggalkan tempat-tempat yang dia tidak bisa, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberikan perubahan pada komunitas tersebut, maka berhijrah ke tempat atau komunitas yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu memberikan perubahan atau melakukan perubahan pada komunitas tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktunya singkat, perlu kita menjawab pertanyaan yang sangat penting. Kenapa mesti kita harus berhijrah? Kenapa harus berhijrah? Ini perlu diketahui oleh setiap orang di antara kita yang sudah lama merasa berhijrah atau yang baru berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi anak muda atau orang tua, alasan yang paling pertama yang membuat kita harus atau yang mengharuskan bagi kita untuk berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dosa dan maksiat itu akan menghalangi kenikmatan yang akan diterasa saat kita melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seperti apa? Seperti saat kita makan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sendiri suka nasi goreng. Tetapi kalau saya sedang sakit, appetite itu atau keinginan untuk makan nasi goreng itu sudah hilang. Kenikmatan atau untuk diterasa saat saya makan nasi goreng itu hilang. Nah, seperti orang yang rokok. Orang yang rokok itu sudah tidak merasa kemanisan buah-buahan, kemanisan makanan yang enak-enak. Dia merasa semua makanan-makanan itu semuanya sama. Kenapa? Karena sudah ketagihan rokok. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang sering zina itu sudah tidak merasa kenikmatan istri haramnya. Dia merasa meskipun itu saat dia zina dia harus bayar mahal, bahkan dia melakukan hubungan itu dengan seorang perempuan yang dia tidak pernah berkhidmat kepada dia, tidak sayang, tidak cinta kepada dia. Tetapi dia tetap melakukan hal itu. Dan juga setelah itu, dengan waktu dia kehilangan nikmat yang diterasa dengan istri halalnya.
Meskipun istri halalnya itu cantik, bahkan bisa jadi lebih cantik daripada ahli maksiat itu. Atau yang dia menzinahi dia. Kenapa dia tidak merasa kenikmatan, nikmat bersama istri halalnya? Karena dia sudah terhalangi dengan dosa-dosa yang sedang dia lakukan. Orang yang selalu melihat pandangan yang haram, entah itu di internet, di film-film yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak melihat istrinya cantik. Tidak melihat istrinya cantik. Kenapa? Dia dihalangi dengan dosa tidak ghaddul basar. Dia selalu memandang pandangan yang haram. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu dengar yang haram, lagu-lagu yang haram, yang mengajak kita untuk melakukan dosa dan maksiat, sudah tidak menikmati dengar Al-Quran lagi. Sudah tidak menikmati dengar zikir lagi, salawatan lagi. Kenapa? Dia sudah didominasi oleh dosa dan maksiat. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terasa itu taatnya jadi berat, jadi pahit. Kenapa? Karena hati kita terdominasi dengan dosa dan maksiat. Itu apa yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap orang di antara kita apabila melakukan dosa dan maksiat, maka hatinya akan tertutupi dengan satu tetesan yang hitam. Kalau kita melakukan dosa lagi, satu tetesan lagi tertutup hati kita. Satu tetesan lagi tertutup hati kita. Tetesan yang hitam, kalau kita sudah banyak setiap hari kita melakukan dosa tersebut, maka hati kita akan tertutup, dikuasai oleh dosa dan maksiat. Sehingga kita tidak merasa nikmat, kecuali dengan dosa dan maksiat. Sampai kalau kita sudah ketagihan, dosa dan maksiat itu sudah menjadi kebutuhan. Kebutuhan. Seperti narkoba, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kenikmatannya pada awalnya. Nikmatannya pada awalnya. Kalau sudah ketagihan, sudah menjadi kebutuhan. Pahit. Tetapi karena kebutuhan, tetap kita melakukannya. Kenapa tidak bisa meninggalkannya? Karena kita sudah tidak bisa merasakan kemanisan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang meminum minuman keras, sudah tidak merasakan kenikmatan air putih, tidak merasakan kenikmatan air atau mungkin jus dari buah-buahan atau dari sayur-sayuran. Sudah tidak merasakan kenikmatan itu. Kenapa? Sudah terdominasi dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasti kita harus berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita menghilangkan kehitaman itu dari hati kita. Supaya kita menikmati lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan yang paling pertama. Sehingga salat, bacaan Al-Quran, tahajud itu terasa kenikmatan yang luar biasa di dalamnya. Kalau kita belum merasa nikmat, maka kita harus evaluasi diri kita hadirin. Yang kedua, kita harus berhijrah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena dosa-dosa itu apapun kehebatannya, selama-lamanya pasti suatu hari akan terbuka dosa apapun yang kita pernah lakukan, entah itu dosa fitnah, dosa hoax, dosa perzinahan, dosa pembohongan, dosa kedustaan. Kita menutupnya, suatu hari pasti akan terbuka. Maka sebelum terbuka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, alasan yang ketiga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya berharap kalau ibu dan bapak bisa mengerti hadis ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih." Barang siapa yang hidup atau membiasakan diri melakukan sesuatu, maka dia akan mati dalam keadaan itu. Barang siapa yang hidup untuk melakukan sesuatu, sering melakukan sesuatu, maka dia akan mati dalam kondisi tersebut. Ayo kita melihat. Barang siapa yang membiasakan dirinya untuk meninggalkan salat, maka dia akan meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan salat. Barang siapa yang membiasakan dirinya untuk selalu sering berbohong, selalu berzalim, selalu memfitnah, selalu menjatuhkan nama orang lain, maka orang ini akan mati dalam kondisi maksiat tersebut dan akan disebut sebagai su'ul khatimah. Barang siapa yang sudah membiasakan diri untuk berzina, membiasakan diri untuk pacaran,
membiasakan diri untuk memandang yang haram, maka dia akan mati dalam kondisi tersebut. Maka akan disebut sebagai su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Dan barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mati dalam kondisi tertentu, bu'itha alaih, akan dibangkitkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tersebut. Jadi kalau kita membiasakan diri melakukan dosa dan maksiat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan meleset. Kita akan mati dalam kondisi tersebut. Bukan hanya itu, kita akan dibangkitkan di sisi Allah Subhanahu wa taala hari kiamat, dilihat oleh seluruh umat sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir di dunia ini, oleh seluruh sahabat, oleh seluruh nabi dan rasul, dan seluruh kaum malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala yang akan melihat kita. Kita akan dibangkitkan dalam kondisi buruk tersebut. Dan itu yang disebut sebagai su'ul khatimah yang sejati. Ayo kita melihat yang lain. Sedangkan orang yang membiasakan dirinya, asya ala syai'in, hidup untuk sebuah nilai yang sangat indah, untuk menegakkan hak, untuk menghancurkan yang batil, untuk selalu menjaga salat, untuk selalu amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, menasihati orang lain, ceramah kemana-mana, mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, menasihati orang lain, maka orang ini akan mati dan meninggal dunia dalam kondisi yang baik. Dan itu yang disebut sebagai husnul khatimah. Kalau mati dalam kondisi yang baik, maka akan dibangkitkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang baik. Maka kalau ibu dan bapak yang hadirin hari ini ingin husnul khatimah, maka kita berubah dan berhijrah dari hati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah itu bisa jadi mudah dari awalnya. Awalnya kita hijrah. Mudah karena selama ini saya berceramah di hadapan anak muda di kalangan komunitas-komunitas yang berbeda. Saya bertanya, kenapa ente berhijrah? Dia jawab, saya berhijrah karena ditinggal baca la ilaha illallah. Ditanya lagi, kenapa engkau berhijrah? Karena saudara saya meninggal dunia karena mati. Saya hijrah. Kenapa engkau berhijrah? Karena saya di PHK oleh kerja saya. Saya tidak punya kerja. Kenapa engkau berhijrah? Karena mau mencari suami. Disebut sebagai saleh. Kenapa engkau berhijrah? Karena ingin mencari istri. La ilaha illallah. Jadi alasan masing-masing. Jadi awal hijrah, kalau sudah dapat apa yang dia inginkan, setelah itu dia meninggalkan hijrah. Dia meninggalkan taat. Dia meninggalkan agama. Tidak terus-menerus. Tidak secara istiqamah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesusahan hijrah itu pada komitmennya. Hijrah itu awalnya mudah, tetapi kejujuran seseorang terbukti pada komitmen. Apakah dia akan komitmen 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai akhir hidupnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah itu ada 2. Hijratul kadhibin wa hijratul sadiqin. Hijrah orang yang kadhibin, apa artinya kadhibin? Pendusta. Hijrahnya bohongan aja. Dia hanya mengiklankan di medsos, penampilannya aja hijrah. Tetapi hati terdalamnya masih lebih buruk daripada kondisi dulu. Karena sudah tambah kemunafikan ke dalam hati ini. Dia menganggap dirinya sudah berhijrah, dia menceritakan tentang hijrah. Tetapi dirinya masih, kalau ada kesempatan berbohong, masih bohong. Kesempatan untuk fitnah. Kesempatan untuk menghujat, merendahkan, menzalimi orang lain, dia melakukan itu semua. Kesempatan untuk meninggalkan salat, kesempatan untuk mendurhakai orang tua, masih itu semuanya berjalan di dalam hatinya, di dalam kehidupannya. Maka hijrahnya bohongan, hijrah pendusta, atau hijratul kadhibin, atau hijrah untuk pencitraan ada hadirin. Mohon maaf, saya kurang enak badan hari ini. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hijratul sadiqin, hijrat orang yang jujur. Hijrat orang yang jujur. Maka orang yang jujur ini dapat kepahitan hijrah. Kenapa? Karena mulai akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hijrahmu masih enak-enak saja, belum ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus evaluasi lagi. Harus hijrah itu diiringi dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Harus ada kesusahan ya hadirin. Dan kesusahan dan ujian cobaan itu dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keimanan kita, sesuai dengan keseriusan hijrah kita. Kalau kita terlalu serius, maka ujian kita bisa jadi semakin besar. Ditinggal oleh teman, ditinggal oleh orang yang kita cintai, tidak terlalu, bisa jadi harta kita akan berkurang. Bisa jadi.
ada banyak ujian dan cobaan yang akan menimpa kita apabila kita sudah jujur berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah melewati semua ujian dan cobaan itu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin." Allah akan menurunkan ketenteraman ke dalam hati-hati orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala secara jujur. Orang yang hijrah, orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah hijrah, kita sudah sadiqin ini, kita sudah jujur. Datang beberapa ujian-ujian di antara kita. Maka ujian yang dapat ujian ini ada dua macam. Macam pertama itu dapat ujian yang berat, dia menyerah, meninggalkan hijrah. Tapi ada macam yang kedua, dia dapat ujian yang berat, dia sabar. Dia lulus, sukses melalui dan melewati ujian itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna amamakum 'aqabatan ka'udan la yajuzuha illa al-mukhaffifun." Di hadapan kita di dunia ini setelah kita berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada tanjakan yang sangat tajam. Tanjakan yang sangat tajam. La yajuzuha illa al-mukhaffifun. Tidak akan melambuinya kecuali orang-orang yang jujur dalam hijrah. Luar biasa. Jujur sudah meninggalkan dosa. Jujur sudah melakukan kewajiban. Jujur sudah berubah menjadi berakhlak yang lebih baik. Jujur sudah menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dua macam hijrah yang perlu kita mengetahui. Ada hijrah pendusta, ada hijrah yang jujur. Hijrah yang jujur juga terdiri dari dua. Hijrah yang jujur yang benar-benar istiqamah berkomitmen selama-lamanya, dan hijrah yang jujur tetapi lemah. Disitulah dia menerima ujian dan cobaan, dia meninggalkan hijrah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hijrah juga itu harus menjadi seutuh niat. Bukan setengah hati hijrah, masih ragu-ragu, masih ada satu kaki di dalam maksiat, satu kaki yang lain dalam taat. Jadi belum ikhlas, belum mengikhlaskan semua kehidupan dulunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Masih setengah hati. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hijrah setengah hati ini, hijrah yang sangat bahaya. Hijrah yang sangat bahaya. Dia mengaku hijrah, dia sudah penampilannya sudah shalih, dia pakai pakaian yang pendek, dia sudah memelihara jenggotnya, dia sudah pakai peci, dia sudah teman-temannya dan kalangan komunitas barunya semuanya orang-orang shalih. Dia selalu melakukan salat di masjid, penampilan. Tetapi kalau kita melihat di sisi lain, dia masih melakukan riba. Dia masih memakan yang haram. Dia masih melakukan perzinahan. Dia masih memandang pandangan yang haram. Dia masih mendurhakai orang tua. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hijrah ini harus utuh, harus sempurna. Hijrah di depan orang lain maupun di depan diri kita sendiri. Hijrah di depan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat dilihat oleh manusia atau saat tidak dilihat oleh manusia. Saat kita bersama komunitas kita atau dalam kondisi sendirian, tetap kita berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita berhijrah benar-benar kita meninggalkan syaitan. Bukan hanya kita meninggalkan syaitan di depan orang lain, tetapi kalau kita sendirian, syaitan itu balik lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hijrah itu jangan menjadi seperti orang yang hijrah tutup lubang, buka lubang. Tutup lubang bisa jadi ya. Saya kenal sama banyak orang yang keluar dari bank yang dianggap oleh mereka sebagai bank riba, meskipun ada ini masalah kontroversial. Keluar dari bank yang dianggap sebagai bank riba, tetapi mengikuti komunitas yang menghujat orang lain, membid'ah orang lain, mengkafirkan orang lain, membenci orang lain. Itu luar biasa itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hijrahnya hanya penampilan aja. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat kita berhijrah, maka kita harus seutuh hati. Hati kita semuanya harus berhijrah, bukan hanya setengah hati kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya melihat jam sudah menjelang 6:30. Mudah-mudahan insyaallah apa yang telah disampaikan itu bermanfaat bagi kita semuanya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabil khusus dalam bahasa, mudah-mudahan insyaallah apa yang telah disampaikan menjadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Insyaallah, terima kasih kepada Ustaz Jajan apa yang disampaikan. Sungguh luar biasa. Semoga kita semua hijrah yang baik, lebih baik lagi, dan bisa mengaplikasikan apa yang disampaikan Ustaz Jajan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan untuk para jamaah sekalian, bagi jamaah yang ingin mau bertanya, dipersilakan untuk boleh lewat chat atau lewat raise hand ya. Nah, secara langsung bertanya langsung. Dipersilakan bagi para jamaah yang ingin bertanya. Sampai sekarang pertanyaannya belum ada, mungkin ada yang ingin mau bertanya langsung? Ya, silahkan. Ya, di sini ada Ustaz Erwin ya. Ustaz Erwin, mungkin host dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya izin bertanya Ustaz ya. Ada pertanyaan kecil nih Ustaz. Jadi sebelumnya saya tuh ngobrol sama teman Ustaz ya, yang baru hijrah katanya Ustaz. Dia katanya awalnya itu dia hijrah karena bertemu seseorang Ustaz. Nah, terus setelah mengalami proses penghijrahan, ternyata dia sadar Ustaz, hijrahnya salah, bukan karena Allah. Nah, apakah hijrah yang sebelumnya itu diterima ataukah hanya sia-sia gitu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Nah, insyaallah. Barakallahu fiik Kang atau Ustaz Irwin, Pak Irwin. Nah, tadi disampaikan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua hijrah ya. Kita tidak akan bisa menuduh seseorang dia tipe pertama atau tipe kedua. Hijratul kadhibin wa hijratus shadiqin. Hijrah orang yang membohong hanya pencitraan aja untuk dapat manfaat dunia. Ada juga hijratus shadiqin, orang yang jujur, benar dia jujur, awalnya jujur. Tetapi setelah itu bisa jadi awalnya jujur, ketika dia ada beberapa ujian dan juga melewati beberapa kesusahan, setelah dia berhijrah, dia meninggalkan hijrahnya. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi tip kedua ini, hijratus shadiqin, hijrah orang yang jujur, tetapi juga pada waktu yang sama kita mengalami ujian dan cobaan, kita tetap terus-menerus istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala apapun ujiannya, apapun cobaannya, karena kita tahu mengharapkan apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita tidak bisa berkata ini orangnya seperti itu. Kita tidak bisa menuduh seseorang karena balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap orang tahu dirinya sendiri. Jadi ini ceramah ini supaya kita evaluasi diri kita sendiri, bukan untuk mengevaluasi orang lain. Tetapi secara umum ya, Pak Erwin, secara umum itu hijrah harus dilanjutkan, harus diistiqamahkan. Dan juga hijrah itu terlihat benar-benar semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala kalau kita benar-benar berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam. Apa artinya berkomitmen? Istiqamah terus-menerus menjalankan apa yang diridai Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Ya, selanjutnya Ustaz, ada salah satu jamaah lewat chat. Assalamualaikum Ustaz, jika ada orang yang hari ini tobat, besoknya dia kembali ke jalan yang salah, apakah tobatnya diterima? Nah, syarat taubat sebagaimana yang tadi dijelaskan. Kalau dia sudah mentahqiqkan syarat taubat dan dia benar-benar berhenti dosanya, harus dia berjanji, janji yang jujur, bukan basa-basi dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya sangat mencintai ini Ustaz Al-Karim, Ustaz Khalid Harras. Saya berjanji kepada beliau, insya Allah saya janji saya tidak akan melanggar janji lagi.
Nah, coba kalau saya melanggar janji setelahnya, perasaan Ustaz Khalid terhadap saya seperti apa? Apalagi kalau melanggar berkali-kali padahal saya sudah janji. Perasaan ini janjinya tidak jujur ya, gitu kan? Nah, apalagi kalau kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ya, bisa jadi kita berjanji kepada Allah, tapi kita lupa. Tetapi tidak lupa secepat itu, hari berikutnya sudah melakukan dosa lagi. Hari-hari berikutnya kita melakukan dosa lagi. Kita ikhtiar semampu kita untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Nah, jadi kita berusaha untuk janji kita, taubat kita itu sejujur-jujurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengulangi. Iya, kita tidak bisa berhenti selama-lamanya dari dosa tersebut, tetapi kita bisa menguranginya. Kita bisa melakukannya kalau itu dilakukan setiap hari, jadi kita melakukannya setahun sekali, setiap 2 tahun sekali. Itu benar-benar orang yang melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu, atau meninggalkannya selama-lamanya. Kalau kita berjanji hari ini dan melanggar hari berikutnya, maka kita harus evaluasi janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala lagi. Ya, makasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz ya. Ada dari jamaah yaitu Pak Surya. Assalamualaikum Ustaz, apa tips buat anak zaman sekarang untuk selalu semangat untuk hijrah kepada Allah? Ustaz. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semangat untuk berhijrah yang pertama. Sampai kapan kita masih ingin hidup dalam dosa dan maksiat? Sampai kapan? Sampai malaikatul maut mencabut nyawa kita? Kapan itu? Kapan ajal akan mendatangi? Tidak ada orang yang tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada orang di antara kita yang tahu kapan akan meninggal dunia, dalam kondisi apa, di tempat apa. Tidak ada orang di antara kita yang tahu. Maka selalu ihris, usahakanlah kita berada dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagaimana tadi disampaikan, kalau kita masih melakukan dosa dan maksiat dan itu menjadi sebuah kebiasaan di dalam kehidupan kita, maka kematian kita akan menjadi dalam kondisi yang buruk. Maka aib kita akan terbuka, dosa kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan balasan Allah Subhanahu wa taala tidak akan meleset dari kita semua. Ada balasannya di akhirat. Maka segera kita bertaubat dan berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa dan maksiat tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita beberapa perintah-perintah untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya al-muhafadzatu 'ala nafs, menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita, menjaga tubuh kita, menjaga umur kita, sehingga kita bisa hidup lama, hidup sehat, hidup tenang. Nah, kalau kita selalu melakukan dosa dan maksiat, ini melawan fitrah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melawan insting. Kalau kita melakukan dosa dan maksiat, maka dapat berita, pasti segera engkau akan dapat penyakit. Selalu melakukan dosa dan maksiat, seperti mungkin perzinahan, segera engkau akan dapat HIV atau AIDS. Antum masih belum menjaga pandangan antum, maka segera engkau akan diganti dengan kebodohan yang luar biasa. Dan ini terbukti di dalam penelitian-penelitian. Engkau masih minum minuman keras, maka ghirah engkau akan turun. Sampai ghirah engkau untuk menjadi lebih sukses, itu akan hilang. Ghirah engkau untuk menjadi suami atau istri yang baik, itu semuanya sudah hilang. Ghirah engkau untuk menjadi warga negara yang baik, itu sudah semuanya hilang. Hilang. Rusak kesehatan kita. Rusak kehidupan kita. Rusak masa depan kita. Sampai kapan kita masih berada dalam jalan atau jalan yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita bersama-sama balik kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita balik ke jalur yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ke track yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjaga diri kita di dunia dan juga di akhirat. Baik, mohon maaf Ustaz, kayaknya satu lagi terakhir dari jamaah Abu Gustal. Assalamualaikum Ustaz.
ada doanya enggak Ustadz, agar kita selalu dijauhi dari godaan, agar hijrah kita mantap, enggak terulang lagi. Syukron Ustadz. Nah, perlu kita tahu setiap orang di antara kita punya godaan. Setiap orang. Karena bisa jadi godaan itu muncul dari diri kita sendiri. Muncul dari diri kita sendiri. Nah, tetapi ada bisa mengurangi godaan itu. Bisa mengurangi godaan itu. Kita harus pindah ke tempat yang tidak ada godaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus berada di dalam komunitas yang menjaga diri kita. Bersama sahabat-sahabat yang selalu menasihati dan menegur kita. Dan kita harus selalu berada di tempat-tempat yang sering di tempat itu ada orang-orang yang bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti masjid, seperti pesantren, seperti sekolah agama, seperti tempat-tempat yang sering orang-orang melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengurangi godaan itu dengan banyak sedikit kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Setiap kali kita berzikir, kita menyadarkan di dalam hati kita dan benak kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Maha Agung yang menciptakan segala-galanya yang mengelilingi kita. Maka saat itu ada ta'zim di dalam diri kita. Kalau ada ta'zim di dalam hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan berani melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka godaannya akan turun. Masya Allah. Syukron Ustadz atas jawabannya, dan karena waktu ya sudah menunjukkan jam 6 lebih. Baik kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu untuk berdoa ya. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita akan doa ditutup oleh dari Ustadz Jajen. Ya. Marilah kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berdoa, mudah-mudahan doa kita, ada orang dari Sulawesi, ada 2 orang dari Kalimantan ini, dari Sumatera, Masya Allah. Siapa tahu seseorang di antara kita insya Allah menjadi orang yang saleh, yang diterima doanya. Marilah kita bersama-sama berdoa. Insya Allah doa seorang yang saleh ini insya Allah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga berkah orang saleh ini akan disalurkan kepada semua orang-orang yang di dalam majelis yang mubarak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Allahumma ij'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhuma, waj'al tafarruqana min ba'dihi ma'suma. ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا طيبا مباركا فيه بلدة طيبة ورب غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Masya Allah. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Jajen. Semoga guru kita Ustadz Jajen diberikan kesehatan, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya juga, dan dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan juga segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kepada para jamaah sekalian, terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Dan kami juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat para jamaah, dan jangan lupa untuk selalu istiqomah dan selalu setia mengikuti kegiatan hari ini. Dan jangan lupa bagi para jamaah yang telat atau tertinggal, kami juga sudah menyediakan link YouTube yang nantinya bisa oleh jamaah untuk menonton kembali untuk materinya. Baik, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita tutup kegiatan hari ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa akhir majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih buat semua jemaah. Boleh dipersilakan untuk keluar. Terima kasih.